Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 2 Juli 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, Amsal yang kelima. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Tidak ada yang bisa kami balas untuk setiap kebaikan Tuhan selain memuji menyembah Tuhan sepanjang waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau terus belajar firman Tuhan supaya firman itu mengisi hidup kami dan hidup kami diterangi oleh firman-Mu. Berfirman atas kami sedia pasang telinga dan hati kami untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal pasal yang kelima. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia. Dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Itulah Amsal pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-13. Keseluruhan ayatnya ada 23. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Amsal yang kita baca ayat 1 sampai 13, kita disapa dalam kitab Amsal ini dengan panggilan hai anakku. Sama seperti suara dari sang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Apa yang akan dikatakan oleh bapa? Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Dalam ayat 1 sampai yang kedua. Amsal mengajarkan agar kita memperhatikan hikmatnya, hikmat Tuhan. Memperhatikan berarti mendengarkan dengan seksama. Bukan sepintas lalu, melainkan penuh dengan perhatian. Itulah yang disebut memperhatikan. Selain memperhatikan, dia juga mengingat dan berusaha memahami, mengerti, tidak sambil mengerjakan yang lain. Ya, misalnya kita belajar firman Tuhan sambil pegang HP dan memperhatikan HP-nya, bukan firman-nya. Bukan seperti itu. Yang namanya memperhatikan adalah mendengar dengan seksama, bukan sepintas lalu, dengan penuh perhatian, mengingat, berusaha memahami, dan mengerjakan apa yang dinasihatkan dalam firman Tuhan. Dikatakan Amsal memberikan satu nasihat, arahkanlah telingamu kepada kepandaian. Sama seperti fungsi kaki yang bisa berjalan kemanapun
Demikian juga telinga dapat berfungsi, yakni mendengar apapun. Ia bisa mendengar suara apapun yang diterima, baik yang baik maupun yang tidak baik. Nah, diajarkan di sini, arahkanlah telingamu kepada kepandaian. Pandaian di sini adalah hikmat yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, telinga sebenarnya bisa menentukan apa yang diinginkan untuk didengar. Telinga mempunyai kekuatan untuk mampu mendengar yang mau didengar. Telinga juga bisa menerima dan menolak apa yang tidak mau didengarnya. Amsal mengingatkan bahwa telinga harus diarahkan kepada kepandaian, yaitu terjadi proses yang namanya belajar. Ya, karena orang untuk mendapatkan kepandaian prosesnya adalah belajar. Telinga yang mendengarkan kebenaran menuntun pada pembelajaran diri untuk melakukan yang baik. Karena sumber kebaikan itu adalah firman Tuhan. Ketika telinga kita diarahkan kepada kepandaian, artinya belajar kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Telinga yang demikian adalah telinga yang menunjang proses mencari hikmat atau pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan telinga yang mengarah kepada kepandaian adalah supaya kita berpegang pada kebijaksanaan, berpegang pada hikmat, dan hikmat sejati adalah Alkitab firman Tuhan. Kita berpegang pada kebijaksanaan, yaitu sikap yang mampu memberi keputusan yang baik, memberi keputusan adil, demikian juga benar. Semua keputusan ini adalah keputusan yang bersumber karena kasih karunia dari Tuhan. Demikian juga bibir orang yang mengambil keputusan yang benar, maka orang yang demikian adalah orang yang memelihara pengetahuan, memelihara hikmat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membiasakan untuk mendisiplin telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan setiap orang yang mengarahkan telinga kepada kepandaian, artinya kesediaan untuk belajar akan pengetahuan, hikmat, dan sumber hikmat pengetahuan sejati ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang mengarahkan hidup kita supaya kita hidup dalam kebaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya telah lengkap diberikan kepada kita sekalian dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Di dalamnya penuh dengan pengajaran. Jangan kita mendapatkan pengajaran dari yang lain. Pengajaran firman Tuhan itu yang menjadi yang utama. Dan lebih daripada semua itu, setiap pengajaran yang kita dapatkan, mari kita terapkan. Karena disitulah nilai-nilai kehidupan kita boleh diajarkan, demikian juga kita melaksanakannya. Dan percayalah, ketika kita mau melakukan semuanya itu dan Tuhan disenangkan atas apa yang kita perbuat, Dia yang akan terus menuntun. Dan kepuasan jiwa kita adalah ketika kita bisa melaksanakan apa yang diinginkan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita pun boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan itulah hikmat sejati. Mari ketika ada pembacaan firman Tuhan, ada renungan firman Tuhan, kita senantiasa memasang telinga kita baik-baik. Karena itulah kepandaian sejati, yaitu hikmat, pengetahuan yang bersumber dari firman Tuhan, firman hidup kekal. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat memahami apa yang Kau firmankan. Biarlah kami juga senantiasa memberikan telinga kami untuk pengetahuan, untuk didikan yang bersumber dari Alkitab. Roh Kudus memampukan kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kami menerima firman Tuhan dengan sukacita. Dan Kau juga yang menolong kami untuk kami dapat menerapkan segenap firman Tuhan, bukan karena terpaksa, bukan sekedar kewajiban, karena kasih kami kepada Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kami.
Dan motivasi kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.